Oke, baik teman-teman semua, dan sore ini jumpa lagi dengan saya Esther di channel Sukses. Nah, di channel ini teman-teman bisa terkoneksi dengan orang-orang yang sudah sukses, ya apalagi di masa pandemi ini banyak sekali orang yang kesulitan mencari pekerjaan, banyak juga yang sulit ya, persediaan di tabungan atau di rekening semakin menipis. Nah, baiknya kita ngapain ya? Ya, sebaiknya mencari sumber penghasilan atau menciptakan peluang-peluang sukses. Nah, ini kali ini kita akan ngobrol tentang wanita dan karir. Nah, ini topik yang sangat menarik. Jadi buat teman-teman yang para wanita-wanita Indonesia, silakan bergabung dan kita ngopi sore. Ya, menjadi wanita itu tentunya punya keunikan tersendiri, dan saya senang sekali, saya juga bangga kepada Tuhan dan juga orang tua saya, dan saya juga bersyukur kepada Tuhan saya dilahirkan sebagai wanita. Wanita itu penuh dengan keunikan dan juga bisa multi talent, punya banyak, diperlengkapi dengan banyak kemampuan untuk beradaptasi ya, dengan inner and outer beauty ya. Jadi kita beruntung sebagai makhluk mulia yang memang berbeda dengan pria, tapi semakin saling melengkapi. Nah, kali ini saya mau ngopi sore dan ngobrol dengan salah satu rekan saya dari kota Bali. Biasanya saya panggil dengan sebutan Kak Evi. Nah, beliau ini adalah tadinya seorang yang biasa aja ya, teman-teman, tapi berproses ya. Setiap wanita pasti pengen sukses, setiap wanita juga kepengen untuk punya karir ya, tapi semuanya itu terkubur dalam-dalam karena mungkin kondisi, ada yang mungkin setelah menikah udah nggak ada pilihan untuk berbuat banyak. Nah, oleh karena itu teman-teman, belum ada kata terlambat untuk memulai, karena selalu ada kesempatan-kesempatan terbaik yang datang dalam hidup kita untuk memulai. Nah, tapi tidak semua wanita itu ternyata mereka berani untuk memulai. Nah, kali ini saya dan Kak Evi akan ngobrol ya bersama dengan teman-teman semua. Nanti teman-teman menyimak, dan kalau ada pertanyaan bisa juga menuliskan di kolom komentar. Ya, jadi kita akan talk show bareng ya. Jadi kami akan membantu teman-teman wanita-wanita Indonesia bagaimana untuk membangun rasa percaya diri untuk memulai karir. Karena setiap karir wanita pantas untuk sukses. Tapi untuk memulai itu tentunya butuh perjuangan, menghadapi diri sendiri, ya takut gagal, atau mungkin juga nggak pede. Nah, itu juga salah satu hal yang menghambat kesuksesan seorang wanita. Nah, kita langsung saja panggilkan bintang tamu kita langsung dari kota Bali, Kak Evi, yang saat ini sudah terjun di dunia bisnis ya, punya pengalaman bisnis yang sangat bagus sekali ya di properti, dan juga saat ini sebagai wanita karir yang punya wanita karir dan seorang entrepreneur ya, yang punya income, pasif income 50 juta per bulannya, dan akan terus meningkat ya, karena saat ini sedang menuju 100 juta per bulannya dengan posisi platinum tentunya. Nah, saya langsung saja panggilkan bintang tamu kita, Kak Evi dari Bali. Yeay. Halo, Welcome. ya. Luar biasa, pesertanya ada 5.000 orang, ya, Kak? Amin. Amin. Ya, banyak nanti akan nyusul nih Kak. Nah, biasanya Ya, setelah ini kita bisa tayang kembali dan pasti banyak akan menonton ya. Mungkin ada yang masih kerja, tapi sambil kita ya, jam ngobrol ya, segini. ngopi-ngopi sore. Gimana kabar di Bali nih Kak Evi? Di Bali, new normal, udah kegiatannya seperti biasa, dan tapi kita semua masih pada pakai masker, jaga jarak, hand sanitizer, kayak gitu sih. Tapi udah mulai rame ya, udah Ya, new baik normal. sekali. Jadi selama di masa pandemi ini kita ya tetap ya nggak jadi kaum rebahan di rumah, Bu Ibu, tapi kita tetap produktif di rumah. Kalau Kak Evi di rumah selama pandemi 4 bulan ini, kegiatannya apa aja nih di rumah? Apa masuk dalam Kegiatannya, kaum rebahan atau aduh, nggak ada waktu ya. benar-benar
Nggak ada waktu untuk rebahan maksudnya. Ya, jadi gimana pengalamannya selama 4 bulan di rumah, Kak? Apa yang dikerjakan? Ya, gitu ya. Makasih ya Kak Esther ya. Salam sehat bahagia untuk semua ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, itu yang utama saat ini ya. Gitu. Nah, Amin. selama pandemi pastinya kegiatan di rumah lebih banyak ya. Bahkan Kak Esther ya, kalau Kak Esther nanya, waktunya berasa cepat banget. Malah serasa lebih sibuk ya. Ada aja yang dikerjain di rumah. Kalau di sini ada ibu rumah tangga nggak di sini ya? Kalau Saya namanya ibu kerjaan rumah rumah, tangga. iya, kerjaan rumah tuh nggak ada habisnya, benar nggak? Kalau kita habis Betul. ngurus cucian, udah gitu jemuran, ya kan? Ngurus masak, habis masak, makan, ada cucian piring, benar nggak? Nah, itu kerjaan rumah nggak ada habisnya. Tapi gini, kalau saya sendiri gini, kalau sebagian besar nih wanita kan, banyak kan alasannya nggak bisa ngambil kerjaan atau bisnis itu karena wah sibuk di rumah gitu ya, wah sibuk ngurus anak dan lain sebagainya. Sebenarnya dibalik aja mindsetnya kita yang ngatur waktunya, Kak Esther. Ya, Yap. jadi kita yang bikin manage waktunya setiap hari, mana kerjaan rumah, mana kerjaan kita yang bisa kita ambil, apalagi kemarin work from home ya. Jadi benar-benar bisa disambil kerjaan rumah sambil kerja di depan laptop seperti itu, Kak Esther. Gitu. Oke, baik sekali, Kak. Jadi sebagai ibu rumah tangga pun kita jangan mau diatur oleh waktu, tapi kita yang harus Yes. mengatur waktu ya. Ya, itu Jangan kuncinya. sepenuhnya Ya. ngeflow gitu. Jadi Bu Ibu, satu prinsip ya untuk mengalahkan menuju sukses. Yang pertama adalah kita harus menguasai waktu. Kita harus kelola, memanage waktu sedemikian rupa. Jangan ngeflow, apalagi ya rebahan, kemudian udah dikit-dikit dekat dengan tempat tidur, dikit-dikit remote control di tangan, drakor aja dari pagi sampai Waduh, malam. drakor bisa Iya, berjam-jam itu ya kali. iya benar. Nah, Kak Evi, kita ngobrol ya tentang ini, ngobrol berkualitas, ngopi sore, ngobrol pintar bagaimana menjadi seorang wanita yang benar-benar hidupnya berkualitas, ada quality dan ada value di dalamnya, dan juga berkarir. Nah, kalau dari Kak Evi sebagai, ya tidak bisa dipungkiri sebagai ibu rumah tangga, tentunya bagaimana nih mengatur waktu rumah tangga dan juga memilih untuk bisnis. Nah, tapi sebelumnya saya ada pertanyaan nih. Berarti Kak Iya. Evi jawab dengan cepat ya. Jadi saya akan Oh, tanyakan beberapa kuis ini ya Kak ya? pertanyaan. Ini kuis ya? Ya, kuis berhadiah. Kuis Ya, berhadiah. dijawab dengan cepat aja, nggak usah mikir, Yes, langsung spontan. Yes, yes, oke. yes. Oke. Yes. Karir atau berumah tangga? Karir, Makan di luar atau makan rumahan? makan di rumah, Yes. Yang kedua, traveling atau memilih di rumah saja? traveling, Berbisnis atau ibu rumah tangga? berbisnis. Kok pertanyaannya sama dengan nomor 1 ya? Iya, mirip-mirip. Nah, Oh, biar mirip. yang terakhir, keluarga atau karir? Keluarga pastinya. Ya, luar biasa. Ya, sebelumnya jadi kita udah masuk nanti ke sesi talk show kita. Kak Evi bisa cerita dong gimana Kak Evi sebagai seorang ibu rumah tangga, mimpi-mimpi yang sebelum memulai bisnis dan karir, pastinya kehidupannya seperti apa sih yang sebelum yang sekarang ini, Kak? Oke. Baik, jadi gini Kak Esther, nggak ada orang yang sempurna gitu ya. Saya juga ada di titik ini, saya juga sempat punya masa-masa di mana saya belum settle seperti itu ya. Baik, settle itu dalam artian nggak hanya secara finansial, tapi juga menata dari berbagai aspek kehidupannya kita gitu Kak Esther. Jadi dulu saya kan juga pernah kerja jadi karyawan di salah satu perusahaan multinasional yang ada di Bali ya, otomotif. Saya pernah juga di bidang pariwisata. Nah, karir berjalan dengan artinya berjalan dengan sangat baik, Kak Esther ya. Tapi sembari karir berjalan dengan baik itu, makin tinggi karir, saya merasa kok makin berkurang waktu saya untuk keluarga seperti itu. Terutama untuk anak yang pertama, saya kehilangan momen yang
apa ya, momen emasnya untuk saya memantau si anak tersebut gitu ya, karena itu lebih banyak diajak oleh neneknya seperti itu dulu, karena saya berangkat pagi pulang sore, bahkan kadang-kadang malam. Waktu di otomotif saya sempat jadi trainer juga, itu nggak bisa pulang jam 5 seperti staff biasanya ya, jadi pulangnya bisa sampai malam gitu Mbak Esther. Jadi saya merasa kok lebih banyak waktunya saya di kantor ya daripada di rumah seperti itu. Makanya kemudian saya buat keputusan untuk resign seperti itu, Esther. Awalnya seperti itu. Jadi kenapa saya memutuskan untuk resign, itu yang benar-benar pengalaman yang saya nggak bisa lupain. Anak saya yang kedua waktu itu masih baby, masih berapa bulan, kesiram air panas. Wah, itu momen yang nggak terlupakan. Oleh ada pembantu yang masih baru bekerja ya, waktu itu lagi mandiin baby, kesiram air panas, dan saat itu saya membuat keputusan bahwa nggak lagi deh gitu ya, nggak kerja lagi sama orang, saya harus usaha sendiri. Saya nggak mau waktu saya diatur oleh jam kantor kayak gitu. Itu momen yang paling membuat saya keputusan besar saat itu. Walaupun saat di karir saya makin tinggi, saya buat keputusan resign loh saat itu, Kaiser ya. Gitu Nah, awalnya. oke, baik Kak. Nah, dalam memutuskan untuk mulai fokus ngurusin anak, keluarga. Jadi tadi pertanyaan kelima ya, memilih keluarga ya dibanding bekerja, ya mencari uang dan apapun ya, uang masih bisa dicari, tapi Yes, betul. kehilangan momen bersama anak dan keluarga itu nggak bisa didapatkan kembali. Apalagi kalau anak-anak kan ya waktunya dia akan bertumbuh dan cepat sekali, nggak bisa dikembalikan ke Betul. masa kanak-kanaknya. Ya. Nah, keputusan yang Kak Evi ambil itu untuk memulai karir itu bagaimana titik awal memulai, Kak? Untuk memulai karir ya, pertama pastinya kan biasanya ada di zona nyaman ya, sudah gajian tiap tanggal sekian gajian kan gitu ya. Untuk berkarir yang jelas secara mental harus siap dulu, Kak Esther ya. Secara mental kita harus siap dulu bahwa nggak akan ada yang menggaji kita nih seperti itu. Yang kedua, kita harus bilang sama keluarga ya, bilang sama keluarga bahwa ini adalah sebuah keputusan yang mana saya perlu support dari keluarga, karena percuma kita membuat keputusan besar tapi support dari keluarga nggak ada, itu sama aja nanti nggak bisa kuat juga keputusan yang kita buat itu, Kak Esther. Jadi awalnya kayak gitu untuk memprepare bisnis saya. Jadi waktu itu awalnya saya bisnis di bidang properti. Waktu selesai resign dari kantor, saya bergerak di bidang properti saat itu. Properti. Oke. Ya. Nah, untuk ini kita mau open nih ya, kita fair-fairan nih ngobrolnya. Dulu Ya. Kakak mulai bisnis di properti itu sempat takut nggak sih? Atau mungkin biasanya kan wanita itu, kalau jujur aja saya waktu memulai bisnis itu, saya sempat nggak pede. Ya untuk membangun rasa pede saya itu butuh 1 tahun gitu. Karena kan memang nggak ada basic berbisnis, dan ini kan memang dunia baru yang tadi Kak Evi bilang, kita ini keluar dari zona nyaman. Kalau tadinya kita kerja mau nggak mau, kita juga nggak ada paksaan, nggak ada, pokoknya taunya pergi duduk manis, pulang kantor gajian aja. Nah sementara kalau kita mulai bangun karir sendiri, mau nggak mau, kita harus butuh effort yang lebih. Nah, sempat takut nggak sih, maksudnya memulai karir itu gimana sih, deg-degan nggak sih? Oh gitu. Ya harus gini sih ya Kak Esther. Impiannya harus kuat dulu Kak Esther. Maksudnya why-nya itu loh harus kuat dulu. Alasan kuatnya apa kita mau berbisnis itu dulu Kak Esther. Jadi kalau saya sendiri karena saya alasannya sangat kuat untuk punya banyak waktu untuk keluarga, jadi saya lakukan apa saja yang membuat saya bisa berhasil di bisnis tersebut. Saya pakai contoh aja di saya ya, di properti ya. Saat itu saya nggak, mungkin orang lihat wah enak ya, sempat juga 50-an atau ratusan juta, tapi itu tidak ada hal yang instan. Saya isi diri saya dengan belajar ya. Saya ikuti seminar-seminar properti, saya bergabung dengan komunitas properti, saya belajar tentang konotarisan, saya belajar tentang hukum, saya belajar banyak hal ya. Jadi saya otodidak, saya banyak hal yang terkait sama ini legalitas properti dan lain sebagainya. Jadi itu saya pelajari kenapa? Karena saya benar-benar punya alasan yang kuat untuk sukses di situ saat itu. Gitu. Jadi kalau misalnya yang membuat orang nggak pede kan karena merasa nggak banyak info yang kita tahu gitu, nggak penuh knowledge-nya seperti itu Kak Esar. Itu poin banget kalau kita mau bisnis apapun ya kita harus tahu dulu apa yang dibutuhkan. Artinya
kualitas seperti apa kita sehingga kita dibayar mahal, tanda kutip ya, dibayar mahal oleh bisnis itu. Apapun itu, bisnis sendiri ataukah kerja sama orang pun juga kayak gitu. Kita harus melayakkan diri dulu, kriterianya apa di bisnis itu sehingga saya bisa dibayar mahal oleh bisnis tersebut, seperti itu. Jadi saya belajar otodidak waktu itu supaya lebih pede. Yang buat nggak pede karena kita nggak tahu dan nggak mau belajar, seperti itu di awal. Nah, ini keren nih Kak, ini poin penting nih. Jadi pada prinsipnya buat teman-teman wanita, ya kalau ingin berbisnis sebaiknya belajar ya. Poin pertama Yes. untuk membangun Yes. kepercayaan diri. Karena kalau misalkan kita semakin percaya diri, pasti kita juga ngomongnya lebih pede ya Kak ya. Ya. Kita mulai menjual, ya pokoknya ada nilai jual itu yang lebih gitu. Jadi, dan apa yang kakak rasakan waktu memulai bisnis di awal ya, dengan mengisi waktu dengan seminar, belajar, karena belajar itu sebetulnya nggak ada pernah matinya, nggak ada pernah never end lah ya gitu ya, sampai tua bahkan sampai mati baru tuh selesai pembelajaran. Nah, kebanyakan wanita itu kan ya selain pertama nggak pede, terus yang kedua juga mungkin keterbatasan, jadi akhirnya malas juga untuk belajar, ataupun mungkin supportnya nggak ada. Nah, itu membuat mereka jadi takut juga untuk melangkah. Gimana caranya yang paling mudah nih Kak, yang pernah Kakak alami untuk mengatasi hal-hal seperti itu? Oke, mengatasi tentang support sama apa tadi? Malas gitu ya? Ya, Malas? rasa Kalau malas. malas, oke. Kalau malas, kita bahas malas itu sebenarnya, saya pernah baca buku, saya lupa pengarangnya siapa ya, katanya di dunia ini, kata beliau ya, di dunia ini nggak ada orang yang malas sebenarnya. Yang ada adalah orang yang kurang motivasi. Nah, balik lagi ke sana ya. Hmm. Dia kurang the reason why-nya kenapa dia harus melakukan hal tersebut, atau mengapa dia harus berbisnis, atau mengapa dia buat keputusan tersebut, dia kurang kuat itu apa alasannya. Jadi sebenarnya nggak ada yang malas. Kalau dia punya alasan yang sangat tanda kutip saya bilang mengerikan, dia bakalan bangkit apapun dia akan lakukan. Seperti itu Kak Esther, kalau itu pertanyaannya tentang malas ya. Kalau support ya, support keluarga biasa kan kalau ibu-ibu kan ya, saya juga di bisnis saya kan sering sharing gitu ya sama ibu-ibu atau para wanita. Alasannya 90% lebih nggak disupport sama suami, nggak dikasih sama keluarga, seperti itu ya. Sebenarnya keluarga itu bukannya tidak mensupport kita, mereka maksudnya sayang ya. Sayang, mereka nggak pingin kita gagal, seperti itu Kak Esther ya. Jadi tipsnya adalah justru jadi bukti. Justru itu maksud saya gini, kalau nggak ada support dari keluarga ya bukan berarti itu halangan. Menurut saya itu jadikan motivasi. Gimana caranya supaya buktikan buat keluarga biar saya sukses. Bilang misalnya kalau anak muda bilangnya ke orang tuanya, kalau suami bilang ke istrinya, istri bilang ke suaminya, kasih saya waktu 1 tahun, saya akan buktikan bahwa saya bisa sukses di sini gitu. Diomongin, bukannya kita malah ngambek gitu ya atau malah mundur seperti itu Kak. Simpel Berarti sebenarnya. harus berarti harus ngekeh gitu ya Kak ya. Dia prinsipnya kalau Ya, mau sukses ya harus berjuang meyakinkan mereka bahwa ya, kita sendirinya akan bisa membuktikan kepada ya, mereka bahwa kita bisa gitu ya. ya, betul. Harus mulai dari keputusan itu tadi. Kalau keputusannya udah kuat, pasti akan banyak cara yang bisa kita lakukan. Gitu. Oke, Ya, baik Kak. Nah, sekarang kita masuk ke topik berikutnya. Yang tadi, yang pertama ya kita semua orang itu nggak ada yang malas, tapi kurang motivasi dan kurang why-nya kenapa dia harus melakukan itu. Itu harus diperkuat dulu ya, karena kalau misalkan kita melakukan ini untuk sesuatu tujuan yang mendesak, yang harus dipenuhi, ya, pasti mau hambatan apapun di depan kita, pasti kita akan bisa dengan mudahnya melewati. Jadi punya teman-teman yang ingin berbisnis untuk memulai karir harus punya alasan yang kuat kenapa mau berbisnis. Dan kemudian yang kedua tadi harus mulai bangun rasa percaya diri dengan mengenali betul ya bisnis yang akan ditekuni. Nah, sekarang kita masuk lagi nih ke lebih maju lagi nih Kak. Biasanya kan dari tadi keluarga udah nggak support, akhirnya kita berusaha untuk membuktikan kepada mereka bahwa kita ini mampu loh, nanti saya akan ya, beri saya waktu untuk memberikan ya, bukti. Nah, udah nih, lewat nih. Akhirnya suami bilang, oke, tapi jangan pulang malam-malam, atau jangan gini. Pokoknya dengan boleh, tapi pasti ada tapi-tapinya. Dan akhirnya kita mulai. ya, Tantangan berikutnya adalah gini, Kak.
Aduh, bisa nggak ya? Waduh, bisa nggak ya? Ya. Nah, itu bagaimana menghadapi kayak gitu? Kadang-kadang kita mulai terus dengan penuh percaya diri, begitu menghadapi masalah, menghadapi tantangan, kayaknya, waduh, kayaknya mundur deh. Oke, ya. Pertanyaannya gimana ngatasinnya gitu ya? Yes, Jadi gini, banyak banyak sekali lah seperti itu. Nggak wanita aja, yang pria juga seperti itu kan baru di tengah jalan terus kita mundur. Makanya balik lagi ke keputusan di awal itu sangat penting. Keyakinan di awal sama dream-nya kita apa itu sangat penting karena kan gini, saya bisa bilang bukan hanya di network ya. Dalam bisnis tuh kita harus punya apa ya, kan nggak ada bosnya, benar nggak Kaiser? Kalau kita kerja kan ada bosnya nih, kalau nggak bagus ada betul. yang marahin, nggak capai Ya, target ada yang marahin kan gitu ya. Tapi kalau bisnis kan kita sendiri. Nah, memang perlu strong banget itu benar-benar apa ya, motivasi yang kuat banget dari dalam diri sehingga pada saat kita merasa bisa nggak ya kayak gitu kan ya pertanyaannya tadi, bisa nggak aku ya, bisa nggak sukses di sini. Nah, itu yang harus mulai dari memang dari dalam motivasi terkuatnya. Jadi visinya harus lebih gede, keyakinannya harus lebih gede daripada ketakutannya itu gitu. Yang masalah yang terjadi adalah ketakutannya lebih gede daripada visinya. Visinya lama-lama mengecil. Kebalik dia, harusnya visinya atau dreamnya dibangun sehingga makin besar, makin tinggi impiannya, sehingga ketakutannya mengecil gitu, Kaiser. Orang suka kebalik. Jadi emang harus ya. digedein gitu impiannya itu, seperti itu. Jadi yang Makanya diperbesar, saya tambahkan lagi ya, saya tambahkan ya, lagi mumpung ingat suka lupa soalnya. Perlu lingkungan atau environment yang kuat mendukung kegiatan bisnis kita itu. Misal tadi Kak Esther kan bilang, oh keluarga nggak mendukung, berarti kan nggak ada, belum ada support, belum saya bilangin ya, dengan tidak ya, belum ada support dari keluarga. Berarti dia harus cari lingkungan di luar keluarga. Pasti ada, komunitas semua bisnis berarti ya Kak ya? komunitas. Dia harus menempel dengan komunitas yang apa namanya, me, lebih menguatkan dia di bisnis itu. Itu pengaruh banget ya, lingkungan itu sangat pengaruh. Jadi di lingkungan itulah dia bertumbuh jadi lebih kuat gitu, seperti itu. Ya, berarti poin berikutnya, semakin ke sini kayaknya makin berisi nih ya. Poin Gitu ya. berikutnya adalah kita menemukan komunitas yang tepat supaya sama-sama ya ibaratnya kalau satu frekuensi itu pasti akan jauh lebih kuat. Jadi kita nggak bisa sendirian, kita butuh komunitas. Nah, karena komunitas itu juga ya kalau kita bergaul dengan orang yang positif, tentunya kita juga auranya pasti akan terasa juga. Kita bergaul dengan orang yang pernah sih waktu ada seminar ada yang juga bilang kalau kita bergaul dengan penjual parfum lama-lama kita wangi ya. Kalau kita iya bergaul ya dengan orang pasar ya baunya juga aromanya sama. Ya kalau kita Ya. bergaul dengan orang yang mungkin ngomongnya suka kasar dan suka ngomong ceplos-ceplos yang negatif, pasti lama-lama kita akan keceplosan. Nah, mungkin pentingnya sebuah komunitas itu seperti itu. Next-nya KFV. Nah, KFV ini kan udah sukses nih memulai bisnis properti. Lalu sekarang sebagai wanita juga menjalankan bisnis yang sangat ideal ya, dan saya bilang ini adalah seorang leader yang juga saat ini luar biasa menjadi wanita yang menginspirasi wanita-wanita lainnya. Makanya kenapa saya undang KFV karena di sini kita akan berusaha untuk membantu teman-teman wanita supaya mereka itu bisa menerobos mental block dengan berbagai alasan. Ya, dengan berbagai alasan ya takut untuk memulai, modal nggak ada, dan juga banyak hal lainnya. Tapi pertanyaannya gini, Kak Evi, Ya. bisnis apa dulu? Ya. Bisnisnya apa dulu? Kalau misalkan kita udah semangat belajar dan lain-lainnya, semua bisnis itu bagus. Tapi kalau misalkan kita nggak terlalu pengalaman, mungkin ada baiknya saya menyarankan bisnis yang ideal, yang bagus untuk wanita-wanita yang nggak harus keluar rumah, nggak harus jauh-jauh dari keluarga. Mungkin Kak Evi sharing sedikit tentang bisnis yang saat ini Kak Evi jalankan di 3i Networks ya. Ya, betul. Bagaimana pandangan Kak Evi ya, mungkin ini juga bisa jadi referensi bisnis yang cocok buat wanita-wanita. Mungkin Kak Evi sedikit cerita tentang apa sih yang membuat Kak Evi pertama kali mau
menjalankan bisnis ini di luar bisnis properti? Oke, ya. Triana Talks itu bisnis yang amat sangat keren bagi saya. Bukan karena saya ini ya, saya berada di sini, tapi memang real kenyataannya seperti itu. Alasan pertama ya, saya boleh cerita dikit berarti ini awalnya ya, Kak Esther. Ya, boleh, boleh. Saya join saat resesi juga tuh, 2015 akhir. Kalau teman-teman ingat tuh, banyak teman-teman saya yang di PHK, dirumahkan ya, waktu itu ada teman di perbankan, di otomotif, di hotel, kayak gitu. 2015 Oktober, November kalau saya nggak salah. Nah, saya join dan properti saya juga nggak ada transaksi loh saat itu. Berapa bulan saya makan tabungan yang nggak terlalu banyak juga karena perputaran di properti lumayan ya. Saya juga sempat ada hutang juga saat itu. Artinya kondisi finansial sebenarnya lagi nggak bagus, Kak Esther. Sebenarnya saya bisa aja beralasan untuk tidak join di sini karena keuangan lagi nggak bagus. Tapi saya lihat, jadi gini, saat berbisnis kita lihat perusahaannya, ini perusahaan abal-abal atau perusahaan baru berdiri atau gimana ya. Yang saya lihat pertama itu, ya jadi saya di sini bekerja sama di Triana Talks dengan perusahaan konglomerasi di Indonesia. Itu poin pertama, saya kenapa buat keputusan. Yang kedua, walaupun saat itu saya dibilangin, oh potensinya nih 200 juta, 300 juta setiap bulan, tapi kalau ngerjainnya ribet, kayaknya saya nggak ambil lah, Esther. Ya kan? Saya sudah cukup dengan keribetan saya kerja di kantor, ya kan, keribetan waktu di properti itu lumayan kan, pada saat apalagi transaksi yang besar pasti itu lumayan menguras selain energi juga pikiran kan gitu ya. Kalau waktu itu saya ditawarkan bisnis 3i Networks ini ribet, saya nggak ambil. Itu poin kedua adalah bisnis ini simple. Ya. Poin ketiga, untuk usia saya yang artinya saya bukan ABG atau remaja, untuk memulai bisnis ini itu saya pikir efisien banget di waktu ya. Waktu bagi saya poin besar, poin yang huruf besar di garis bawahi ya waktu, karena di sini sudah terbukti yang untuk mencapai 200-300 juta semua rata-rata 2-3 tahun ya, nggak sampai 5 tahun lah ya, seperti itu Kak. Jadi bagi saya itu menarik banget. Saya nggak perlu untuk raih uang ratusan juta, saya nggak perlu harus nunggu sampai 10 tahun kayak gitu Kak. Jadi itulah alasan utama kenapa saya berada di sini, berada di bisnis ini. Dan pastinya bisnis ini simple ya, karena saya tadi udah sampaikan juga sama Mbak Esther, saya nggak mau lagi ngerjain atau beraktivitas yang sampai ninggalin keluarga dalam cukup waktu lama seperti itu. Saya maunya kerja banyak uang tapi bisa terus sama keluarga, nah gitu. Hanya ada di 3i Networks ya, promosi. Oke, dahsyat banget ya. Jadi ini ya berarti Kak kita ngobrol-ngobrol, kita akan langsung membawa teman-teman wanita pada umumnya bahwa bisnis yang bisa dikerjakan ya saat ini, apalagi pandemi ya, mungkin satu-satunya yang nggak ribet juga ya 3i Networks. Mungkin ada banyak orang juga yang memulai bisnis seperti mulai jual kosmetik, mulai jualan obat-obatan, fashion dan lain-lain. Tapi ya hari-hari seperti ini orang mungkin lebih memilih untuk lebih safety ya dengan berhemat ya. Walaupun diskon ya, kalau KFV sendiri ya wanita kan nggak jauh-jauh dari fashion ya, kosmetik dan hal-hal lainnya. Nah kalau untuk KFV sendiri, kalau misalkan untuk masa pandemi ini khususnya ya, ini kita ngomong di luar konteks punya income 50 juta per bulannya, anggap aja rata-rata sebagai ibu rumah tangga. Kalau ditawarin, KFV ini ada tas branded atau baju branded, tas dan sebagainya fashionable gitu, pokoknya yang branded lagi diskon. Nah, KFV memilih untuk yang mana nih? Saya kayaknya karena kita gini, saya sukanya gini, di bisnis ini tidak hanya secara finansial, tapi secara finansial kita dapetin, tapi kecerdasan finansial kita dapetin. Ya, jadi lebih bijak untuk membuat keputusan finansial. Saya daripada mobilitas yang seperti itu, saya mendingan beli sebuah aset yang bisa jadi aset produktif gitu, Mbak Esther. Saya lebih memilih itu. Jadi aset produktif itu amat sangat banyak manfaatnya ya, tidak hanya untuk kita ke depan, tapi kita bisa untuk diwariskan dan lebih bisa bermanfaat untuk banyak orang, Mbak Esther. Itu benar-benar saya bukan tipe yang seperti itu, apalagi semenjak di CR. Saya sangat apa ya, berpikir ulang untuk membuat pilihan yang barang branded atau asetnya mendingan aset seperti itu. Ya, Itu yang betul saya lakukan sekali. saat ini.
Ya, betul sekali. Nah, berarti ini salah satu catatan penting nih ya buat wanita-wanita Indonesia ya. Mungkin kalau kita milih lifestyle ya dengan keadaan seperti ini atau ya jangankan corona ya, ada pandemi seperti ini pun pasti kita ya itu dibutuhkan namanya kecerdasan finansial. Nah, Kak Evi bisa sharing dong sedikit tentang bagaimana sih wanita mengelola, sebetulnya wanita itu punya modal ya untuk berbisnis ya, apalagi di 3i Networks ini kan modalnya cuma 50.000 Iya, pendaftarannya doang ya, dan setelah itu kita sudah memulai bayar premi pun itu jadikan luar aset ya, biasa. aset produktif ya, jadi money make money nih. Nah, bagaimana Kak Evi juga bisa memberikan tips dong ya sebagai wanita yang sudah melewati masa uh, mengelola kecerdasan finansial itu sendiri ya, nggak harus, apakah kita harus nunggu duitnya banyak dulu baru kita bisa cerdas mengelola keuangan atau sebaiknya mulainya dari mana nih Kak? Oh, oke. Itu banyak ya yang apa namanya, yang bingung untuk memilih seperti apa nih gitu. Kadang-kadang mereka melihat misalnya saya ajak rekan atau teman saya, mereka melihatnya ya kamu kan sudah banyak uang. Mereka berpikir bahwa oh berinvestasi itu harus mulai dari uang yang besar gitu. Itu salah ya bahwa berinvestasi justru kita bertanggung jawab dengan uang receh dulu gitu maksud saya Mbak Esther. Kalau kita bisa bertanggung jawab dengan uang kecil, uang receh, pasti kita akan dilayakkan untuk bisa mengelola uang yang gede, gitu prinsip saya. Jadi kalau istilahnya menabung itu memang bukan, kalau dulu saya ya, sebelum saya di bisnis ini ya, menabung itu saya menyisakan. Jadi kalau ada sisa, saya nabung. Jadi kalau nggak ada sisa, saya nggak nabung. Apalagi dulu waktu jadi karyawan gajian, misalnya awal bulan itu pertengahan itu nggak tahu kemana ya, kayak gitu. Income-nya naik juga sama aja, aku nggak bisa nabung ya, nabungnya cuma sebentar ya, semangat nabung, terus nanti bulan kedua, bulan ketiga nggak tahu kemana. Ada yang lucu-lucu dibeli kayak gitu Mbak Esther, saya dulu ya, ini dulu cerita dulu. Jadi kalau sekarang tips dari saya untuk teman-teman nggak usah nunggu punya uang banyak dulu. Justru bagaimana kita menyisihkan uang kecil kita berinvestasi. Tentunya kalau misalnya ngomongin apa namanya untuk jangka panjang bukan di tabungan biasa ya. Jadi kalau tabungan biasa di bank atau di deposito untuk dana cadangan darurat dalam periode menengah bisa. Tapi kalau untuk sebuah rencana besar dalam hidup kita jangka panjang, kita memang harusnya tabungan saham seperti yang kita lakukan di 3i Network seperti ini ya. Jadi kita anggap nggak ada aja dulu, merem aja dulu kita sisihkan tuh ya bulan, nanti efeknya jangka panjang ya 10, 15, 20 tahun ke depan itu akan berasa banget akan untuk mewujudkan rencana kita di masa depan kayak gitu Mbak Ita. Wow, luar biasa ya. Jadi kalau kita ngomong sebetulnya untuk hal-hal yang besar itu dimulai dengan memulai kebiasaan-kebiasaan kecil ya. Mengelola, jangan nunggu kaya dulu, jangan nunggu banyak duit dulu, jangan nunggu Ya. income-nya meningkat dulu baru memulai, tapi justru mulai dari sekarang. Nah, Kak, sebetulnya tipsnya kayak gimana sih Kak? Misalkan kita mengelola duit yang ada di tangan kita, ya misalkan ibu rumah tangga ya, katakanlah seminim mungkin kalau misalkan suaminya UMR ya, UMR Jakarta kan 3 sampai 4 juta ya, tergantung karena mungkin dia loyal akhirnya gajinya 4 atau katakanlah 5 juta lah. Kemudian istri dikasih mungkin uang belanja 3 juta ya. Sebetulnya dari situ ibu-ibu juga sebetulnya udah bisa ya membangun aset produktif. Nah, KFV ini kan udah berpengalaman dari bidik hal-hal yang kecil, apalagi di 3i Networks ini kan modalnya ya pendaftarannya 50.000 saja dan kemudian mulai menyisihkan, bukan menyisakan. Jadi menyisihkan 12 mulai dari 12.000 per hari. KFV cerita dong bagaimana membangun aset dari ya ini di luar yang lain ya, tapi dengan memulai bisnis di 3i Networks dari keadaan yang tadi Kak Evi cerita bahwa dari keadaan yang minim sekali, tapi nggak ada pilihan, akhirnya memulai juga karena memang melihat potensi bisnisnya bagus, perusahaannya juga oke banget, ya akhirnya mulai. Nah, pada waktu Kak Evi mulai itu mulai dengan bagaimana memulainya dan angka berapa, duit berapa yang dikeluarkan, dan kemudian ceritain dong Kak hasilnya saat ini seperti apa? Ya, kalau saya cerita kalau sama orang 3i mereka percaya. Kalau yang belum tahu suka nggak percaya Mbak Esther.
Nggak Nah apa-apa, ini nanti kan ada orang video percaya pendukung nggak yang ya? nanti akan saya share. Ini yang nonton kan nggak hanya orang 3i, benar nggak? Ini umum ya. Ya, umum Itu, nih, umum nih. tapi saya ceritain aja, biarin aja kalau yang nggak Ya, percaya ya Kak Esther. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya joinnya dulu pertama kali 50.000 ditambah 350. Pas di dompet bawa uang 400 ya, karena memang mau ada kebutuhan sehari-hari waktu itu. Jadi memang saya joinnya pertama kali 400.000. Ya, jadi 50.000 pendaftaran, kemudian ikut yang 350.000. Karena memang lagi memang keuangan saya waktu itu nggak bagus gitu. Adanya itu yang saya berani sisihkan saat itu, Kak Esther. Jadi saya berpikir bahwa oke, dengan uang segitu bulan depannya nih saya harus gratis dong, ya kan, karena ada peluang untuk gratis nabungnya kan di sini istilahnya. Kita berusaha supaya dapat bonus, sehingga bonus yang saya dapatkan untuk bayar tabungan premi selanjutnya seperti itu. Jadi awalnya saya join 350. Nah, kalau saya kaitkan nih ya sama properti ya, usaha saya di properti itu amazing banget loh, Pak Esther. Orang mungkin nggak percaya yang belum tahu programnya ini. Kalau dulu saya di properti kan hanya bisa bantu mereka yang punya uang ratusan juta atau miliar untuk membeli properti seperti itu kan. Mereka konsultasi ke saya, terus saya suggest seperti ini, seperti itu gitu ya, sesuai dengan bidang saya di properti. Tapi di bisnis ini kita semua mitra TI Networks bisa membantu orang yang hanya punya uang 50.000 ya, 50.000 bisa membeli aset atau properti. Itu yang bagi Wow. saya luar biasa. Dan makanya itu terduplikasi ke tim saya ya. Diawali dengan saya sengaja waktu itu menggunakan slip gaji saya, selain ada kendaraan juga di properti saya menggunakan slip gaji CAR loh, Esther. Itu saya Ya. memang sengaja buat untuk testimoni ke tim. Waktu itu suami saya kan bilang, yuk kita ini patungan DP-nya, atau enggak, ini biarin kamu beli aset yang lain aja, yang ini saya pakai pembuktian, saya bilang gitu ya. Nah, saya pakai itu slip gaji itu untuk membeli properti, dan itu benar-benar di-approve sama perbankan ya, dengan menggunakan slip gaji dari 3i Networks itu. Kalau yang didapatkan apa ya banyak ya, tidak hanya secara rumah tinggal, tapi aset produktif juga ya kan. Kemudian aset di luar Bali juga, itu semua dari yang saya bilang tadi, dari menyisihkan 350.000 ya, tapi kita harus mau Wow. berusaha juga ya, kita harus mau Iya. melakukan aktivitas bisnisnya seperti saya bilang ya, diisi dong, maksudnya belajar dong. Kalau mau mulai bisnis kan kita nggak bisa diem terus disulap uangnya jadi ratusan juta, kan nggak mungkin, tetap kita harus mengisi diri gitu Mbak Esther, seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi dengan memulai, sebetulnya teman-teman juga menyimak kalau dari awal itu hanya butuh keberanian untuk memulai, belajar Ya. membangun kepercayaan diri, kemudian ya mulai menguatkan kenapa sih kita harus mau berbisnis, pertahankan ya keputusan yang diambil, kemudian mulai aja dulu ya. Bisnis referensinya adalah 3i Networks. Jadi teman-teman Ya. yang mungkin diundang untuk menonton acara ini atau mungkin sedang menyimak ya saat ini juga, ini bisnisnya modalnya hanya, ya tadi Kak Evi udah cerita 400.000 ya, 50.000 pendaftarannya, dan saat ini begitu mengerjakan bisnisnya sudah punya passive income 50 juta per bulannya, dan on the way 100 juta nih. Nah, Kak Evi dengan ya tentunya prosesnya juga panjang, Kak, bisa diceritakan, tapi setidaknya teman-teman melihat bahwa ini peluang bisnis yang bisa dikerjakan, yang idealnya bisa dikerjakan oleh wanita. Jadi wanita itu pada dasarnya bisa membangun karir dengan melirik bisnis-bisnis yang simple, mudah dikerjakan. Apalagi untuk 3i Networks ini sudah terbukti ya, jalan memasuki 7 tahun, dan sudah melahirkan banyak pengusaha-pengusaha muda, termasuk wanita-wanita yang tadinya nothing ya, seperti saya, Kak Evi, dan juga teman-teman yang lain. Ada ratusan wanita-wanita yang saat ini punya income bahkan ratusan juta per bulannya. Nah, Kak Evi, kita ngomong dari memulai karir ya, tentunya ada harga yang perlu dibayar, ada pengorbanan ya, berproses menuju ke sana, tapi mungkin itu nggak bisa diceritakan karena semua orang tahu sukses itu nggak ada yang instan, tapi perlu proses. Nah, proses-proses yang sedikit yang Kak Evi sedikit mungkin sharing ya, bagaimana menghadapi tantangan, handling objection yang harus dihadapi ketika menghadapi tantangan di bisnis ini, harus seperti apa nih?
pengalaman yang Kak Evi alami? Oke, tantangannya. Kalau dijawab kan panjang tuh. Ya, Jawaban singkatnya 3 huruf loh Kak Esther padahal. Tahu nggak apa? Huruf depannya E, bukan Evi. Esther dong berarti. Kok bukan 3 huruf? Ayo apa? Oh, Kok malah saya yang mau wawancarai Kak Esther? 3 huruf E. E depannya. Ego. oh, ego, ego. Itu benar-benar 3 huruf yang bagi saya sakti banget ya, karena saya perhatikan selama di bisnis ini saya 4 tahun setengah lah ya, yang berhasil atau leader-leader di tim saya yang berhasil, yang bagus progresnya, yang bertahan itu pasti mereka yang bisa atau mau merendahkan egonya, menghilangkan egonya seperti itu. Kaisar, karena saya memulainya juga seperti itu. Kaisar bayangin ya, saya pernah ada di posisi yang artinya di properti kan kebayang ya, oh semua orang tahu wah pernah di properti atau memang latar belakang di properti udah income banyak kok mau sih menjalankan bisnis ini. Itu saya hilangkan ego dulu, Esther. Saya harus mau belajar dulu, saya harus rendahkan hati dulu. Mungkin kalau ingat kemarin ya sharing saya di YouTube Zoom nasional itu kan tentang rendahan hati. Itu rumusnya itu dulu, karena kalau enggak, apalagi di bisnis jaringan, kan kita berurusan dengan berbagai karakter manusia yang beragam ya. Kalau kita saling kuat-kuatan ego gitu, kita nggak bakalan bisa sukses di sini. Jadi tantangannya adalah di situ ya, kita ketemu dengan berbagai karakter, kita harus merendahkan hati kita. Yang kedua, saat kita dituntut untuk mau growing itu juga karena saya pernah juga ada tim yang mana dia levelnya lebih tinggi dari saya. Beliau punya jabatan seperti itu ya. Ada yang di kantornya punya jabatan, ada yang di pemerintahan, ada yang swasta, direktur apa. Tapi kalau beliau tidak mau rendahkan hati atau turunkan egonya untuk belajar, juga nggak bisa berhasil di bisnis ini, gitu, Kak Esther. Harus mau belajar. Saya pertama kali itu tantangannya benar-benar saya buka jubah, bukan buka baju ya, buka jubah. Ya, saya benar-benar kosongkan gelas. Karena saya waktu join kan upline saya usianya semua usia 28, 27 ya, unyu-unyu ya. Sedangkan jaraknya jauh banget kan dengan saya. Tapi kalau saat itu saya ego, saya pakai pengalaman saya, artinya karir saya selama ini, terus saya nggak mau diajarin oleh mereka yang nggak bakalan bisa juga sukses di sini, Kak Esther. Itu biasanya kegagalan orang karena itu, ego itu, seperti itu. Ego. Dan mungkin saya tambahin yang kedua itu gengsi ya Kak ya. Ya kurang lebihnya Iya, itulah gengsi. kakak adik sebetulnya. Iya, kakak adik ya, sepupu atau kandung ya. Seperti itu. Iya, betul sekali. Jadi buat teman-teman semua, apapun keadaannya kalian, wanita-wanita Indonesia saat ini, ya kalau mau sukses ya itu cuma satu kuncinya ya, ego dan gengsi itu harus ditaklukkan dulu. Harus dibuang jauh-jauh dan perbesar impian yang kayak tadi awal Kak Evi bilang ya, harus perbesar impian, perbesar mindset, perkaya mindset dengan hal-hal yang positif, dan juga mulai membangun sesuatu yang positif dalam diri kita seperti mulai belajar, ya itu kadang-kadang ego itu yang membuat kita nggak mau membaur dalam komunitas, walaupun ada di komunitas ya kayaknya waduh tetap jaim juga gitu. Nah ini sebetulnya kita juga perlu untuk menekan ini. Jadi menjadi wanita karir yang benar-benar bisa eksis saat-saat ini ya kita harus bisa mengalahkan ego. Terus kita juga harus mulai membersihkan diri dari mental block kita. Mental block itu sesuatu mungkin yang kita ciptakan sendiri ya Kak Evi ya, seperti ketakutan, ya takut, ya pikiran-pikiran yang membuat kita rendah diri, kayak membuat kita rasa nggak mampu, dan akhirnya kita itu menjadi sebuah momok yang menakutkan. Waduh kalau saya gagal gimana? Waduh kalau saya nggak bisa nanti gimana? Waduh kalau nanti saya berhenti di tengah jalan nggak sampai 5 tahun selesai gimana? Nah sebetulnya ya belum mulai aja udah takut duluan. Banyak kayak gitu ya. Iya, ada tuh Kak kayak gitu tuh. Nah, sekarang ini Kak, kalau kita mau membantu wanita-wanita untuk bangkit, banyak ibu-ibu rumah tangga yang beberapa waktu terakhir ini juga ada beberapa yang sampai
lihat status-status saya, mereka wah kok enak ya. Salah satunya kenapa saya undang Kak Evi karena kemarin kan ada leader sharing-nya dan saya posting di WA screenshot-nya dan mereka bilang kok bisa ya punya income 50 juta per bulan. Waduh, mau banget, mau banget, mau banget. Saya bilang kalau kamu mau, kamu buktikan dengan action. Belajar cari tahu bisnisnya apa, bagaimana cara menjalankannya. Karena kebanyakan orang Indonesia itu pada umumnya mereka lebih banyak komentar, ya, banyak ngomongnya daripada actionnya. Nah, Kak Evi mungkin prinsip dasar ya, mungkin ini masuk ke conclusion ya sebagai kesimpulannya, prinsip dasar wanita dalam memulai karir ya, sebetulnya hal-hal simpel yang bisa Kak Evi rangkumkan seperti apa sih Kak, yang bisa mengalahkan mental block seorang wanita bahwa kita ini bisa. Ya, teman-teman, kita mungkin sedikit bersabar karena tadi Kak Evi udah cerita signalnya agak sedikit bermasalah, jadi nanti kita menunggu untuk terkoneksi kembali ya. Jadi demikianlah tadi kita udah ngobrol bagaimana seorang wanita bisa punya karir yang hebat dan juga punya masa depan yang jauh lebih bagus, bisa mempersiapkan kehidupan yang jauh lebih baik lagi buat keluarga. Yang penting kuncinya adalah berani memulai. Ya, buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, sambil menunggu terkoneksi kembali dengan Kak Evi ya. Wah, terputus nih. Ya, menunggu untuk terkoneksi kembali dengan Kak Evi, kalau ada teman-teman yang punya pertanyaan, silakan ya diketik di kolom komentar, nanti akan bantu kita pecahkan bersama. Ya, mungkin teman-teman juga prospek dan ada banyak alasan. Atau mungkin teman-teman yang sedang menonton juga lagi bergumul dengan diri sendiri. Aduh, bisa nggak ya, gitu. Dan menghadapi tantangan yang banyak di musim pandemi ini, sehingga teman-teman juga jadi minder atau merasa nggak percaya diri dalam membangun bisnis. Nah, silakan teman-teman boleh bertanya dan memberikan pertanyaan di kolom komentar. Silakan ditunggu ya, sambil saya berusaha untuk connect lagi dengan Kak Evi. Apakah ada yang sudah ada pertanyaan, memberikan pertanyaan, atau saya akan berusaha untuk menyapa nih ya. Saya akan menyapa teman-teman yang sudah komen. Di sini ada Teh Noi ya. Teh Noi ini dari Abu Dhabi ya. Saat ini sedang gencar juga menjalankan bisnis 3i Networks. Ada Mama Aida ya, hadir juga dari Abu Dhabi, luar biasa ya. Dan sudah mengajak beberapa temannya. Kemudian ada Ibu Nabila Iswah. Ya, Bu Nabila ini dari mana ya? Salam kenal. Ada Bu Herlina Tulak dan ada Ibu Nasrawati Napa ya bersama dengan timnya. Ada Pak Jeffrey Stefanus dari Kupang NTT ya, nggak kalah serunya. Dan ada Pak Siswoyo. Ya, semuanya tetap semangat. Kayaknya ini rata-rata orang-orang 3i ini ya. Nonton bareng, ngopi bareng, dan juga bisa mengajak teman-temannya, calon mitranya untuk nonton bareng juga. Nah, ada juga Mbak Nur Hayati, Pak Siswoyo, ada Pak Yoga, ya, kemudian ada Bu Susilawati Sila dari Lampung, ada Pak Wahyu Erni, dan Bu Elvina Asegap, ya, dan teman-teman lainnya. Jadi, semuanya kalau misalkan ada pertanyaan silakan ditanyakan. Nah, kalau tadi saya akan sambil menunggu terkoneksi dengan Kak Evi lagi. Kak Evi ini saat ini ibu rumah tangga dan menjalankan bisnis properti
saat ini juga punya passive income di 3i Networks bisnis yang tadi kita ngobrol ya, punya income 50 juta per bulannya dan sudah membeli properti di Bali ya. Kita tahu semua orang punya impian beli villa, beli rumah, dan juga aset-aset di Bali. Nah, saat ini Kak Evi juga sudah beli villa, beli rumah, dan mobil, juga aset-aset produktif lainnya. Nah, kalau misalkan kita wanita, ya, sambil kita dari rumah ngurusin anak-anak, gak perlu jauh-jauh dari keluarga, tapi bisa mengerjakan bisnis ini, kenapa enggak? Ya, temukan komunitas yang bisa mendukung kita, mensupport kita untuk menjalankan bisnis ini. Jadi salah satu tips saya buat teman-teman semua, untuk ibu-ibu rumah tangga, jangan takut untuk memulai ya. Ini adalah waktu yang terbaik. Jangan menunggu waktu keadaan membaik dulu baru memulai, tapi justru kita memulai sekarang sehingga kita siap menghadapi keadaan ketidakpastian di depan kita. Kita nggak tahu ya pandemi ini sampai kapan, tapi selama kita berusaha, selama kita bisa mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk menjalankan bisnis ini, tentunya kita membantu mereka untuk mendapatkan passive income dan membantu mereka mendapatkan banyak sekali hal positif lainnya. Nah, karena ini Kak Evi-nya sepertinya internetnya tidak, oh ini akan terhubung kembali. Sebentar teman-teman sebelum kita akhiri nanti ya, jadi harap bersabar. Kalau ada pertanyaan silakan ya, ditunggu pertanyaannya. Teman-teman juga bisa share ya, share video ini di Facebook kalian semua, sehingga ini bisa ditonton oleh calon mitra atau mitra-mitra kita yang lainnya, supaya mereka juga bisa kuat di bisnis ini. Nah, kalau ada teman-teman yang ada request bikin video dengan judul apapun, bisa nanti saya akan membuat menghadirkan narasumbernya ya. Baik, selamat datang Kak Evi. Saya pakai handphone nih. Ya, nggak apa-apa. Yang penting bisa terkoneksi kembali. Gimana Kak Evi, udah aman? Halo Kak Evi. Suaranya Kak Esther yang nggak kedengeran. Oh ya? Ya, udah. Oke, sip, sip, sip. Oke Kak, kita lanjut Kak. Jadi gimana nih Kak? Tadi kan kita udah nyampe di bagaimana untuk menciptakan aset-aset produktif ya. Jadi Kak Evi kan tadi saya udah sedikit rangkum, udah bisa dari bisnis ini, akhirnya seorang wanita itu ternyata bisa mewujudkan banyak sekali hal luar biasa yang tidak kalah penting dengan seorang pria tentunya. Nah, Kak Evi, apa aja nih pencapaian yang sudah diwujudkan dari bisnis ini, Kak? Oke, dari 3i ya. Yang Ya. pertama kendaraan. Itu juga untuk pembuktian. Waktu itu saya belum butuh untuk ganti kendaraan, tapi waktu itu Silver Agency saya sengaja pakai slip gaji saya untuk mengupgrade kendaraan saya, Pak Esther. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian rumah tinggal di kawasan. Itu emang impian saya banget. Saya pengen banget tinggal di suatu kawasan elit di Denpasar dengan menggunakan slip gaji dari atau slip bonus dari 3i ini ya. Wow, keren. Ya, nah kemudian yang lainnya kalau deposito itu pasti ya, karena itu untuk supaya saya nggak kayak dulu lagi ya, gampang boros. Jadi saya sisihkan. Saya bilang tadi itu catatannya loh, Kak Esther. Jadi setiap kita menerima income, kita langsung sisihkan dulu ya untuk dana cadangan, untuk dana investasi seperti itu. Jadi sudah kita punya istilahnya sekian persennya yang kita atur dari awal saat income itu masuk. Terus apalagi ya, yang lainnya saya untuk di asetnya untuk di apartemen ya, guest house itu saya joinan juga sama adik saya di kawasan Ronon juga. Terus hutang udah lunas, hutang kartu kredit juga lunas. Dahsyat. Nggak enak banget loh punya hutang ya, nggak pernah nggak Iya Kak Esther? dong.
nggak bisa tidur, nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Jadi tim saya juga ada tuh yang di awal jalankan bisnis ini ya intinya biar lunas dulu deh Bu hutangnya seperti itu. Nah kemudian selanjutnya saya sudah membangun sebuah perusahaan. Kalau dulu kan masih yang belum ada di bawah PT ya. Sekarang saya sama suami ya kolaborasi untuk membangun perusahaan properti real estate agent di Kota Denpasar seperti itu. Dan apalagi Keren. aset di luar Bali saya beli perkebunan sawit. Ya, itu kolaborasi juga sama suami. Seperti itu. Dahsyat. Back to nature ya, harus mencintai lingkungan. Betul, betul. Hebat ya pencapaian KFV ini. Jadi teman-teman, mungkin teman-teman saat ini melihat yang ceritanya yang enak-enak, tapi sebetulnya ada proses yang harus dilalui, menjadi wanita yang tangguh, menjadi wanita yang punya karakter yang kuat. Nah mungkin next-nya KFV ya, di part 2 ya KFV kita bikin berseri ya Kak. Nanti ya saya untuk KFV sendiri saya pengen bikin ini berseri di seri yang kedua. Mungkin karakter-karakter apa yang harus dibangun oleh seorang wanita dalam membangun karir ya, karena karir semudah apapun, tapi karir dan karakter itu yang menentukan kita tetap bertahan di puncak ya. Kalau misalkan kita sudah sukses tapi karakter yang nggak mendukung, bisnisnya bisa ambruk tuh. Betul. Ya, jadi penting banget seorang wanita ya, walaupun kita ini wanita yang mungkin nggak terlalu berpendidikan, tapi jangan membatasi diri. Kita bisa kok, bisa lebih baik lagi dengan terus belajar ya, apalagi sekarang zaman teknologi dan support udah ada di mana-mana. Ya bahkan saya yang tadinya nggak kenal KFV pun jadi kenal, kita bisa sharing, bisa saling belajar kayak gitu. Nah, akhir dari semuanya karena KFV ini kayaknya lagi berdiri ya. Mungkin iya. Isinya di situ. Iya, nanti mungkin next-nya KFV juga bisa memberikan tips-tips simple bagaimana memulai bisnis ya. Memulai bisnis, jadi membantu wanita-wanita untuk mengalahkan momok dalam pikiran mereka yang terus menyerang mereka seperti monster. Wah, kamu nggak bisa, kamu nggak bakalan bisa. Belum lagi dari lingkungan, kamu model kayak gitu, belagu mau bisnis, ngajak-ngajak saya mau bisnis. Lihat tuh keluarga kamu, lihat tuh hidup kamu. Nah, akhirnya mereka nggak punya keberanian untuk memulai. Nah, mungkin kita akan bersama-sama membantu wanita-wanita Indonesia untuk memiliki karir dan seperti KFV ya, sukses dan punya aset di mana-mana. Saya juga mau kok. Oke, KFV, sebelum kita tutup nanti KFV bisa memberikan closing statement bahwa wanita dan karir itu harus dibangun. Nah, dibangun dengan cara yang seperti apa? Ya, melirik bisnis yang tentunya mudah dan sesuai dengan kemampuan kita. Silakan KFV bisa memberikan closing statement. Closing statement-nya apa ya? Jadi kalau dikaitkan dengan wanita ya, topiknya kan wanita dan karir ya. Kalau dari saya sendiri prinsipnya adalah begini, seorang wanita bukan salah untuk berkarir. Banyakan kan mereka yang setelah menikah langsung stop karirnya seperti itu ya. Tapi nggak harus seperti itu teman-teman ya. Yang penting kalau saya pribadi sebagai seorang wanita, sebagai rumah tangga, poin utama yang paling sangat penting adalah keluarga. Itu yang saya pegang dulu. Lalu kita sesuaikan aktivitas yang akan kita kerjakan. Apakah pekerjaan kita itu akan mengabaikan keluarga atau lebih mendekatkan dengan keluarga gitu. Jadi bijaklah atau cerdaslah memilih kegiatan atau aktivitas pekerjaan kita tanpa mengesampingkan keluarga. Dan caranya, tipsnya adalah bangun diri kita. Ya, nggak bisa kita untuk mendapatkan sesuatu tanpa membangun diri. Seperti itu Kak Esther. Jadi bangunlah diri kita dan the power of bersyukur itu luar biasa. Jangan mengeluh terus, jangan ngomel aja ya karena itu akan menjauhkan dari rezeki. Luar biasa. Nah, ya bersyukur terhadap keluarga, terhadap anak-anak. Jangan jadikan anak-anak sebagai rintangan, tapi jadikan anak-anak sebagai motivasi untuk kita bisa berhasil di bisnis kita. Seperti itu, Kak Esther. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Kak Evi ya untuk tips suksesnya. Dan ditunggu. Ya, oke.
ditunggu teman-teman, kita nanti mungkin teman-teman juga wanita mengundang wanita-wanita lainnya, ini berasa seminar gratis ya. Jadi kita akan encourage ya, kita akan mendorong wanita-wanita, bahkan mungkin kita juga akan bantu bagaimana memulai bisnis ini dengan cara-cara yang sederhana tentunya. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, mungkin nanti kami akan atur waktunya dengan KFV, sesuaikan dengan waktunya untuk episode kedua, ya edisi yang kedua tentang bagaimana membangun karakter yang pas ya, yang perlu diperhatikan dalam berkarir, supaya karir kita ini terus menanjak, jangan pernah turun. Oke, terima kasih Kak Evi, dan untuk semua partisipannya, Kak Evi udah sharing banyak sekali hal berharga. Terima kasih, sukses terus untuk Kak Evi dan keluarga. Tuhan berkati, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Stay healthy, ya. Yes. God bless you. Ya, makasih semuanya.